Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam doa multiplikasi pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama di dalam doa multiplikasi. Tuhan yang pimpin dan firman-Mu Tuhan tersampaikan dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Sebab semua yang ada pada kami semata-mata karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Pujilah Tuhan hai jiwaku. Terambil di Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di sini Daud mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Daud mengajak memuji Tuhan karena Tuhan memang layak untuk dipuji. Sebab Tuhan itu baik dan Tuhan itu kudus. Daud tahu sekali bahwa dia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang tercantum di dalam Yesaya 43 ayat 21 yang berbunyi, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita semua diciptakan oleh Allah dengan rancangan yang sungguh amat baik. Kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar Allah. Serupa yaitu memiliki akal dan kehendak bebas. Allah memberikan kehendak bebas kepada kita. Segambar Allah adalah memiliki karakter atau sifat Allah. Dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, kita bebas untuk melakukan hal yang baik dan benar, maupun hal yang salah dan tidak benar. Tetapi ingat, di sini ada konsekuen yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap pilihan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Memuji Tuhan itu pun pilihan kita. Ajakan Daud untuk memuji Tuhan, kita ikuti atau tidak, terserah kepada diri kita masing-masing. Tetapi ajakan Daud untuk memuji Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Karena memuji Tuhan adalah ungkapan, memuji dan menyembah Tuhan adalah ungkapan cinta kita, kasih kita yang paling dalam kepada Tuhan sebagai pencipta kita. Melalui penyembahan, kita merefleksikan diri kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa Daud mengajak untuk memuji Tuhan? Karena Daud sangat tahu kuasa pujian penyembahan yang terjadi dan dialami Daud di dalam hidupnya.
Seperti ditulis di dalam Mazmur 119 ayat 164, bunyinya, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Dan Daud konsekuen mengambil sikap untuk selalu memuji Tuhan setiap hari. Lalu apa upah yang diterima Daud dengan memuji-muji Tuhan? Upah yang diterima Daud adalah pembelaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup Daud itu sangat luar biasa. Salah satu contoh, pembelaan Tuhan dan penyertaan Daud, pembelaan Tuhan dan penyertaan Tuhan kepada Daud adalah saat Daud dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh Saul, yang notabene adalah mertuanya. Daud memilih hidupnya diisi dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan itulah kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada Daud dan diambil oleh Daud. Maka yang muncul adalah karakter ilahi terjadi pada hidup Daud. Daud melepaskan Saul. Daud tidak membunuh Saul sekalipun kesempatan itu ada. Di sini Daud memiliki karakter Allah, yaitu pengampunan dan penghormatan. Daud menghormati Saul sebagai orang tua. Daud menghormati Saul sebagai raja. Dan Daud menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Karena itu dia tidak akan pernah membunuh Saul sekalipun kesempatan itu ada. Selain itu, karakter kudus itu muncul dalam diri Daud sebab Allah yang disembah Daud adalah kudus. Dan Daud tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Karena itu Daud selalu memuji Tuhan. Di sini Daud mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Selain Daud, yang suka memuji Tuhan adalah Daniel. Itu tercantum di dalam Daniel 6 ayat 11. Saya bacakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sama seperti Daud, Daniel selain berdoa, dia juga memuji-muji Tuhan. Kita semua tahu bagaimana pembelaan Tuhan terhadap Daniel. Karena kesukaan Daniel memuji Tuhan, Daniel dimasukkan ke gua singa di masa pemerintahan Raja Darius. Namun Daniel juga mendapatkan kasih dan perhatian dari Raja Babel itu. Kasih dan perhatian Raja Darius tertulis di dalam Daniel 6 ayat 15 dan 19. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ayat 19, lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Di sini kita bisa lihat bagaimana Raja Darius mengasihi Daniel pada saat Daniel dimasukkan ke gua singa. Bahkan dia melakukan sebagai seorang raja, dia berpuasa semalam-malaman demi Daniel. Itu adalah pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam diri Daniel. Pujilah Tuhan,
hai jiwaku. Yang terjadi saat pujian penyembahan dilakukan adalah kita mengalami kehadiran Tuhan. Seperti di dalam Matius 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita juga mengalami kemenangan. Sebagaimana Paulus dan Silas lepas penjara karena kuasa pujian. Itu tercantum di Kisah 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kita juga mengalami kesembuhan, mendapat perkenanan Tuhan. Juga ada kehendak Tuhan yang disampaikan. Saya akan memberi kesaksian sedikit pada saat saya sakit, saya mengalami kesembuhan. Pada saat dokter mendiagnosa saya ada benjolan di payudara saya tidak memikirkan apapun selain yang saya takutkan, apakah benjolan itu tumor ganas ataukah tumor jinak. Satu dua hari sebelum tindakan operasi dilakukan, pengambilan benjolan itu, saya mengambil waktu hanya memuji Tuhan. Saya katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mengambil pujian itu terus menerus. Dan sesudah tindakan operasi pengambilan benjolan itu, saya juga lakukan pujian penyembahan dengan lagu yang sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Lagu itu saya nyanyikan terus dan terus. Karena saya takut hasil patologi anatomi atau biopsi, hasilnya adalah tumor ganas. Itu ketakutan saya. Karena adik saya mengalami hal yang sama dan didiagnosa, divonis dokter kanker payudara dan tidak tertolong. Dan pada saat hasil biopsi itu diterima, puji kepada Tuhan. Bahwa benjolan itu bukan tumor ganas maupun tumor jinak, tapi lemak. Dan saya mengucap syukur. Di situ ada kesembuhan pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang terjadi saat pujian penyembahan dilakukan adalah mendapat perkenanan Tuhan. Juga ada kehendak Tuhan yang disampaikan. Seperti tertulis di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 15-18. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Di sini diceritakan bahwa Yoram Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda plus Raja Edom
bersatu untuk menyerang bangsa Moab. 7 hari mereka keliling melalui gurun Edom menuju Moab, dan tidak ada air untuk mereka, untuk tentara, dan untuk hewan mereka. Akhirnya mereka sepakat menemui Nabi Elisa. Namun Nabi Elisa minta dipanggilkan seorang pemain kecapi. Saat pemain kecapi memetik kecapi, saat itulah firman Tuhan terjadi. Ada suara kenabian. Setelah pujian dinaikkan dengan pemain kecapi, ada kuasa yang meliputi Nabi Elisa dan menyuarakan suara kenabian, dan kehendak Tuhan disampaikan. Jadi pada saat ada pujian penyembahan, ada rema yang disampaikan Tuhan melalui kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saya percaya kita semua pasti sudah berdoa dan membaca firman Tuhan. Tetapi akan lebih luar biasa lagi bila kita juga memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kekristenan adalah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Bila Daud dan Daniel mengalami kasih penyertaan Tuhan saat bersama Tuhan di dalam pujian penyembahan, saya yakin kita semua pasti bisa mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan saat kita berdoa, saat kita memuji Tuhan, saat kita menjadi pelaku firman. Dan itu semua adalah penyembahan kita, refleksi cinta kita kepada Tuhan yang teramat dalam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.